Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti Julo, Kredit Pintar, kemudian Tunaiku dan juga Akulaku. Ya, ini merupakan aplikasi pinjaman online yang cukup bisa dibilang besar. Namun ya namanya sebuah aplikasi pinjaman online, semakin banyak nasabah, semakin juga banyak resiko yang galbay. Artinya yang galbay juga banyak gitu ya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya resiko-resiko ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman tersebut? Apakah aman ketika kita tidak bisa bayar utang-utang di aplikasi Julo, Kredit Pintar, Akulaku, dan juga Tunaiku? Dan kita harus tahu dulu ya, ini setiap aplikasi pinjol itu pastikan juga ini legal atau ilegal. Itu sih yang paling penting dulu teman-teman. Kenapa? Karena dari kita sudah tahu legal dan ilegal, itu kita sudah bisa memetakan resiko-resikonya seperti apa. Ya, kalau ilegal memang tidak terbatas. Kadang data kita diperjualbelikan, data kita disalahgunakan dan lain sebagainya. Tapi untuk pinjol legal, insya Allah setidaknya itu jauh-jauh lebih aman dibandingkan pinjol legal. Oke, secara hukum dulu deh. Kita ngomongin secara hukum dulu. Ketika kita telat bayar atau tidak bisa bayar di aplikasi Julo, Kredit Pintar, kemudian Tunaiku dan juga Akulaku, itu apa sih sebenarnya dan apa dampaknya secara hukum untuk kita ke depannya? Jujur, setiap kita melakukan pinjaman itu kita sudah mematuhi atau disuruh membaca perjanjian. Ya memang kadang kita tidak membaca karena perjanjiannya panjang banget ya yang harus kita setujui. Dan harusnya di situ ada klausul bahwa kalau memang kita tidak bisa membayar, ada sanksi-sanksi tertentu di situ. Dan tidak ada satupun sanksi ini masuk ke sanksi pidana. Dan artinya kalian tidak akan bisa masuk penjara hanya karena tidak bisa membayar hutang pinjaman online. Nah, semoga sampai di sini clear ya, bahwa untuk masalah pidana, urusan polisi, di penjara dan lain sebagainya, nggak ada urusan ketika kita galbay pinjol. Kalau kalian takut akan hal tersebut, tenang, berarti galbaynya aman karena teman-teman tidak akan dipenjara. Bang, masa iya kita tidak bisa bayar, kita dilepas tanggung jawab, kita nggak kena sanksi hukum apapun? Oke, kita ngomongin soal sanksi hukum untuk masalah tidak bisa bayar hutang. Itu nggak harus mencakup di pinjol aja deh. Kita coba ke secara global. Utang itu masuknya ke perdata teman-teman. Jadi beda, nggak bakal bisa masuk ke pidana. Kecuali kalian hasil menipu gitu ya. Sini investasi di saya gitu ya. Terus kemudian ada perjanjian lain-lain dilanggar dan uangnya dipakai pribadi, penggelapan dana dan sebagainya, baru masuk ke pidana. Tapi untuk masalah hutang, masuknya ke ranah perdata. Artinya, ya intinya itu tadi, balik lagi. Masa ketakutan kalian apa? Apakah cuman karena takut ditangkap polisi, takut berurusan polisi? Nah kalau enggak, ya aman gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita ngomongin soal resiko-resiko yang utang semakin membesar. Karena Julo, Kredit Pintar, Akulaku, dan Tunaiku ini merupakan aplikasi legal, ada ketentuan di mana ya hutang kita, bunga dan dendanya itu tidak boleh maksimal lebih dari 100% hutang pokok kita. Artinya kita utang 1 juta ya mentok di 2 juta. Paling lebih sedikit kayak biaya admin yang memang tidak masuk ke nilai hutang kita ya. Nah, itu adalah resiko membengkaknya hutang kita, teman-teman. Nah, kalau kita memang bisa menghadapinya dan memang sudah mentok tidak ada uang untuk membayarnya, ya udah galbay aja dulu. Tidak usah dibayar dulu, ya. Kenapa? Karena percuma kalian mau mengusahakan apa, mengorbankan apa untuk membayar utang ini. Yang mana kalau uangnya juga masih belum cukup, masih cuma buat nyicil-nyicil bayarnya, itu tentu aja nggak akan berasa. Resikonya pun masih akan terasa berdampak buat kalian, ya. Meskipun kalian sudah bayar sebagian, tapi tetap resiko-resiko yang lain tetap bakal ada. Nah, sekarang terakhir deh, ini yang paling mungkin banyak dibahas dan juga penuh ketakutan dan paling banyak dipertanyakan. Kapan DC lapangan dari pinjol tersebut bakal datang menagih ke rumah kita? Jawabannya adalah untuk Kredit Pintar, untuk Akulaku, dan juga untuk Tunaiku, serta untuk Julo, keempatnya sudah mempunyai DC lapangan. Nah, yang jadi masalah adalah seberapa banyak DC lapangannya dan kapan DC lapangannya bakal datang ke rumah teman-teman. Itu kan yang paling pasti teman-teman pertanyakan. Jujur, untuk Kredit Pintar, Akulaku, Tunaiku, ini DC-nya udah hampir ada di semua kota yang ada di Indonesia. Ya, di luar dari jumlahnya ya, kita ngomongin penyebarannya. 3 pinjol ini itu memang banyak banget penyebarannya.
ya. Sedangkan Julo, nah sayangnya Julo ini masih belum terlalu banyak. Yang mungkin paling banyak rame didatengin adalah di Jabodetabek aja. Selain itu masih sepi banget, masih jarang banget yang didatengin oleh DC-nya. Dan di sini kita ambil kesimpulan bahwa Julo lah yang paling sedikit didatengin oleh DC lapangan, ya, nasabah Galbay-nya seperti itu teman-teman. Nah oke. Dari semua ini, saya pengen sampaikan satu hal buat kalian, untuk tidak perlu takut, untuk tidak perlu resah lagi, untuk tidak perlu gundah lagi, untuk tidak perlu sedih lagi. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana yang Galbay juga, dan alhamdulillah sampai sekarang aman-aman juga. Bukan berarti mereka dengan sengaja, bukan berarti mereka kurang ajar dan pengen memang nggak bayar utang, enggak. Tapi mereka semua juga dalam posisi yang sama seperti teman-teman, yaitu dalam musibah yang memang tidak memungkinkan dia untuk membayar hutangnya. Bukan dengan sengaja, bukan dengan kemauannya. Oleh karena itu, ya kita doakan semuanya yang sekarang lagi ada hutang pinjol dan lagi pusing masalah bayarnya, semoga diberikan kemudahan dan diberikan jalan yang sangat-sangat mulus untuk bisa lancar dan untuk bisa bebas dari hutang pinjaman online ini. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi, yang bisa menolong diri kalian adalah diri kalian sendiri. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, itu adalah jalan yang paling efektif dan efisien untuk memantapkan hati kalian. Ingat ya, kita tidak bayar dulu sekarang atau sesuai dengan jatuh tempo bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Tapi memang kondisinya masih belum memungkinkan. Ya, fokus aja dulu buat teman-teman untuk terus berusaha, untuk terus bekerja keras, untuk terus beribadah dan ikhtiarnya di jalur langit jangan sampai telat, jangan sampai bolong. Insya Allah semuanya akan ada jalan, insya Allah masalah ini akan pasti berakhir. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.